yang akan disampaikan oleh Bapak Jody Broto Suseno. Kepada Bapak kami silakan. Walaupun beliau sakit tapi beliau masih bersedia hadir di kota Medan kita ini. Misalnya 20.000, 30.000, bahkan pernah nggak ada orang yang datang. Jadi kalau dibayar sekarang ramai itu setahun ketika pertama kali kita buka setahun itu sepi sekali. Teman-teman akan mengambil sedekah yang tadi ibu bapak semua sudah maju berdiri, ada yang cicil, ada yang apa, mungkin juga ada yang mau duit, sementara ini di kantongnya. Nah, jangan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dwi. Teman-teman, kita pernah dengar ya, kalau yang biasa nonton channel Thoyibah Channel atau misalkan Cahaya Islam, di sana ada cerita ya, yang dimana katanya ini informasinya bisa benar bisa salah karena informasinya dari perorangan dan apa ya, perlu saya disclaimer bahwasanya ini cuma pertanyaan aja gitu biar lebih enak ya. Karena pertanyaan ini kan timbul akibat sesuatu gitu. Misalkan orang jatuh, itu penyebabnya kenapa? Misalkan kesandung atau apa. Nah ini dia, saya cuma bertanya aja. Nah ini karena pernah disinggung oleh Thoyibah Channel yang katanya ini informasi dari perorangan ya. Katanya Jody bersama si Yusuf Mansur itu datang ke acara yang akan diadakan oleh Zakir Naik gitu. Dimana panitia yang ada di Indonesia itu ya mempersilahkan untuk ketemu dengan Zakir Naik si Yusuf Mansur ini, dan dimana Yusuf Mansur itu meminta acara waktu gitu untuk ya menggalang dana atau bagaimana. Saya kurang tahu lebih persisnya bagaimana. Yang pasti teman-teman, itu terlepas dari itu semua, itu dianggap tuduhan atau bagaimana itu bukan saya, karena itu ya itu kan channel di Thoyibah atau misalkan Cahaya Islam atau itu informasi dari perorangan, itu nggak masalah, itu bisa dikatakan tuduhan atau tidak. Yang pasti saya disclaimer dulu bahwasanya saya bicara tentang ini ya, bicara tentang Jody dan Yusuf Mansur ini yang berkaitan persis dimana Jody dan Yusuf Mansur ini ada bisnis, dimana bisnis itu warung grup. Nah kebetulan teman-teman, ini saya punya informasi tentang warung grup yang jauh ke belakang, dimana di sana ada Jody yang ikut beserta Pak Jaman ini mungkin dakwah kayak gitu ibaratnya. Saya bilang dakwah, sebenarnya bukan dakwah sih kalau kayak gitu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, baru nanti saya kasih statement. Oke, kita lihat dulu videonya, yuk bareng-bareng cekidot. Berikutnya kita ikuti kata sambutan dari pemilik warung grup yang akan disampaikan oleh Bapak Jody Broto Suseno. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Yang pertama buat guru saya Ustaz Yusuf Mansur beserta istri. Di sela-sela kesibukannya beliau, dari seminggu yang lalu saya menemani beliau dari Malang, dari Surabaya, kemudian kemarin ke Solo, sampai hari ini alhamdulillah, walaupun beliau sakit tapi beliau masih bersedia hadir di kota Medan kita ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat takmir Masjid Agung yang bersedia menyiapkan semuanya, tempatnya dan semuanya. Saya mewakili warung grup, warung Stick and Shake beserta Pak Samsuri dari Spiritual Company,
kemudian ustaz-ustaz dan seluruh karyawan kita, seluruh karyawan Pondok juga hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Rajin sedekah, nanti nyampe. Apalagi kalau punya cincin, punya kalung, punya jiwa, punya gelang, copot aja, langsung sedekahin, terus bilang sama Allah, antar saya ke Senayan, sekaligus antar saya ke tanah suci. Insya Allah malah ada lebih. Sebab apa? Cincin harganya paling 1 juta, kira-kira ya. 1 juta minta diganti sama Allah, jangan 10 kali lipat. Mintanya diganti 700 kali lipat. Kalau diganti 700 kali lipat, jadinya berapa? 700 juta. Pakai ke Senayan 2,5 juta, 1,5 buat pesawatnya, yang 1 juta buat hotel atau makan. Masih ada 97.500.000 rupiah. If you believe, it will happen. Jika Anda percaya, maka itu yang akan terjadi. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Walau CNC itu pertama kali saya melihat tahun 2000. Saya sama istri saya tahun 2000 pertama kali nonton musik. Selama setahun sampai tahun 2001 sepi sekali. Alhamdulillah. Omsetnya 20.000, 30.000, bahkan pernah nggak ada orang yang datang. Jadi kalau dibayar sekarang ramai itu setahun ketika pertama kali kita buka setahun itu sepi sekali. Tahun kedua tadi seperti kata Ustaz, yang saya lakukan ya baca surat Yasin. Kenapa surat Yasin? Ya sebelum saya tutup, izinkan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus buat yang menyambut lelangan sedekah berikut ini. Insya Allah semoga akan didoakan. Tapi saya akan berdoa, ya, khusus untuk mereka-mereka yang menyambut lelangan amal. Sudah bertahun-tahun Darul Quran putus hubungan dengan mereka dan Sumatera Utara. Kita tidak banyak dan maka tidak ada kegiatan, relatif tidak ada kegiatan. Nah, saya pengen memulai kembali di Medan ini, mudah-mudahan bisa menghafal Quran, bisa kemudian menggeliat lebih menggeliat daripada waktu-waktu sebelumnya. Karena itu saya mengundang pertama ibu-ibu dulu. Barangkali ada yang membawa cincinnya, gelangnya, giwangnya, kalungnya. Saya akan melelang. Siapa dari ibu yang mau mencopot yang punya emasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri saja. Nanti saya akan mendoakan dari sini supaya bisa pergi ke tanah suci, supaya bisa rumah tangganya akur, berukun, supaya belum berjodoh, supaya punya hutang lunas, supaya sedang sakit sembuh, supaya belum punya anak, supaya belum punya rumah, supaya belum punya pekerjaan, supaya masih susah hidupnya bahkan senang. Buat ibu-ibu laki-laki nanti sebentar, buat ibu-ibu saya akan hitung sampai 10. Yang berkenan didoakan, kepengen didoakan, silakan berdiri. Menyedekahkan tanda, menyedekahkan cincin, giwang, kalung, gelang, rantainya, insya Allah untuk menghafal Quran di Medan dan sekitar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amin ya Allah. Kalau berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah. Ibu-ibu ini bangun berdiri. Anda ingin menyedekahkan apa yang dia bawa dari emas, cincin, kalung, gelang, giwang, anting, rambut. Ya Allah, dalam apa semua. Dan saudara beruntung, ini yang pertama di Medan. Setelah sekian lama, ini yang pertama di Medan. Saya istilahnya minta modal dari saudara-saudara semua. Ya sini mana modalnya kalau kayak bikin pesantren ini? Mana modalnya kalau kayak bikin rumah kampus di sini? Yuk kita bareng-bareng. Buat semua, barangkali tidak semua bawa cincin. Saya mengenal amal soleh sebesar 500.000 rupiah saja. 500.000 rupiah saja. Bukan hari ini, bukan hari ini, tapi besok, minggu besok, bulan besok, sepunyanya duit. Dan kita sampai nanti ada dalam Quran Medan. Jadi tunggu pengumumannya. Istilahnya saya melelak 500.000, berdiri aja dulu. Kalau emang niat sedekah, berdiri dulu. Nanti begitu ada pengumumannya di TV, Medan, Sumatera Utara, udah ada tergabungan. Di Anum, berangkat ke sana bersedekah. Insya Allah. Baik, saya akan hitung 10, 9, 8, 7, Masya Allah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah semua. Dari sini nyari ilmu. Kita sini bawa ilmu, bukan bawa foto. Jadi nggak usah ada salaman, nggak usah ada cium tangan, dan jangan kemana-mana. Jangan. Apalagi cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sedangkan dia nenek-nenek. Jangan. Ini hadiah dari saya, bukan itu. Terus setelah saya satu salam, jangan bubar dulu, karena teman-teman akan mengambil sedekah yang tadi ibu bapak semua sudah maju berdiri. Ada yang cincin, ada yang apa, mungkin juga ada yang mau duit, sementara ini di kantongnya. Nah, jangan bubar dulu. Setelah saya satu sama salam, kita berselawat bersama-sama. Insya Allah kita sama-sama bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkan sedekah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi kedekatan antara Yusuf Mansur dengan Jody itu ya bisa terbilang sangat dekat udah lama. Karena Jody ya di acara-acara pengajian yang ini pengajian ya katanya, atau dakwah yang berada di luar kota, di luar televisi, Jody itu selalu mengikuti. Ini berdasarkan informasi yang tadi ya, poin-poin yang tadi ya, sampai ke Medan dia ikut itu. Nah teman-teman, poin pertamanya di situ. Jody itu ikut di acara tersebut, di acara yang ya mungkin keluar kota sampai di Medan. Nah di acara itu juga Yusuf Mansur kan suruh nyopot-nyopotin gelang tuh, suruh ya buka-buka kalung atau bagaimana untuk bersedekah. Terus ada juga lelang sedekah. Dan di situ juga sebenarnya ada beberapa informasi video terkait patungan usaha, tapi karena sekarang sedang fokus pada bicara tentang ngepul sedekah, jadi saya akan bicara tentang ngepul sedekah ini ya. Oke, di sana ada lelang sedekah di mana Jody itu ada. Saya akan berbicara tentang panitia. Nah, yang namanya artis, misalkan artis dari ibu kota itu selalu punya kru, selalu punya panitia sendiri. Nah, kalau misalkan manajemen Ustadz itu juga punya, sama persis seperti itu kurang lebihnya, dimana manajemen Ustadz itu ya yang mengelola acara juga, yang nantinya pokoknya jamnya disesuaikan dengan mereka gitu. Nah, kesepakatan antara ya mungkin kalau di sini DKM dengan panitia saya nggak tahu seperti apa, cuma saya bertanya-tanya
ngapain judi ikut-ikutan gitu kalau misalkan itu nggak punya kepentingan di sana. Apalagi kalau misalkan dia itu dikait-kaitkan dengan warung grup di acara gitu loh, di acara ini, di acara pengajian ini, apa gitu. Apalagi ini ngumpulin uang banyak katanya. Dan yang jadi pertanyaan adalah ketika Yusuf Mansur bicara rumah tahfiz 9.000 misalkan yang sering diucapkan kayak gitu, dan faktanya ya nggak kayak gitu juga. Terus misalkan 1.400 yang berbendera Darul Quran, saya cari-cari nggak gitu juga. Ini misalkan baru tahapan yang saya cari kemarin itu ya. Nanti akan saya cari lagi untuk membuktikan bahwasanya itu nggak ada. Apakah ucapan-ucapan seperti ini yang menyatakan bahwasanya ini untuk misalkan rumah tahfiz Darul Quran yang ada di Medan misalkan atau di mana ini akan banyak nih, akan ratusan misalkan ya saya katakan misalkan. Dan ini butuh dana misalkan kalian harus bersedekah ini bla bla bla. Tapi ternyata rumah tahfiznya nggak ada misalkan. Atau rumah tahfiz atau pesantren Darul Qurannya nggak ada misalkan. Terus bagaimana? Uangnya dikemanakan? Nah, Yusuf Mansur dan Jody itu kan punya warung grup yang dimana perkembangannya cukup pesat dengan modal yang besar yang katanya aset-asetnya banyak yang dibeli secara ya kalau swasta ini ya dibelinya ya secara pribadi hitungannya, secara pribadi dalam hitungan perusahaannya bukan milik negara. Nah, itu jadi pertanyaan-tanya kepentingan Jody di situ apa? Kalau saya bertanya ini benar-benar bertanya. Apa iya Jody dan Yusuf Mansur itu kalau misalkan bareng-bareng itu nggak ngepul sedekah itu untuk dijadikan modal gitu? Pertanyaannya cuma seperti itu. Karena secara logis ngapain dia ikut-ikutan kemana-mana kalau misalkan pengajian-pengajian yang di luar kota? Karena secara karakteristik pengumpulan uang-uang kayak gitu biasanya dilakukan itu di pengajian-pengajian kayak gini. Misalkan yang di Bali ngumpulin uang kayak gini, pokoknya banyak lah. Intinya di beberapa daerah ya acaranya seperti ini faktanya. Itu videonya banyak beredar di mana-mana, bukan nuduh loh. Soal uangnya dikumpulkan sama panitianya yang mana saya nggak tahu. Yang jelas saya cuma bertanya kayak gitu. Kira-kira kepentingan Jody apa ya di situ? Apa ikut-ikut ngumpul sedekah atau bagaimana? Oke teman-teman bisa jawab ya. Saya cuma bertanya aja. Bisa jawab di kolom komentar. Ya kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa juga. Ini cuma pertanyaan aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.